Oke, sebelumnya mohon maaf ya Kak ya, ganggu waktunya sebentar. Saya dari program studi bimbingan konseling di sini dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi minta waktunya sebentar untuk wawancara. Nah, kita akan wawancara sedikit tentang kekerasan seksual. Nah, sebelum itu boleh tahu nama kakaknya siapa? Reihana. 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 Kalau kakaknya? Rena. Rena. Oke Kak, mungkin langsung aja ya Kak ya. Menurut kakak sendiri, kekerasan seksual itu apa sih Kak? Kalau menurut saya, kekerasan seksual itu bisa secara perbuatan atau perkataan yang menyinggung seksual kita. Oh, seperti itu ya. Kalau dari kakaknya? Kalau menurut saya, kekerasan seksual itu lebih merujuk ke fisik seseorang. Fisik seseorang gitu. Nah, lalu apa sih Kak yang menyebabkan orang bisa mengalami kekerasan seksual menurut kakak? Kalau menurut saya, orang yang dapat merasakan kekerasan seksual itu dari pelakunya sih, bukan dari orang Oh, itu. dari pelakunya. Kadang ada sih, kadang kalau perempuan ya terutama udah pakai bajunya bener, kadang ada aja orang itu, orang yang digangguin, entah itu catcalling ataupun emang jahil gitu, emang dari Dari pelakunya. pelakunya. Kalau kakak gimana? Mungkin dari salah pergaulan juga, Salah salah pergaulan. dari lingkungannya. Lingkungannya ya. Oke. Nah, kalau menurut kakak nih, apa yang harus dilakukan agar kita sebagai mahasiswa terhindar dari kekerasan seksual ini? Agar terhindar dari Iya. kekerasan seksual, yang pertama itu nyari lingkungan yang benar sih, terus lebih berhati-hati dalam bertindak, berpakaian. Kadang juga kita nggak sadar kan, kita juga kadang memancing, jadi lebih ke jaga diri aja. Jaga diri. Kalau menurut kakak? Sama dari yang paling utama dari lingkungannya, dan yang kedua itu dari pola pikir kita sendiri. Dari pola pikir kita sendiri ya. Nah, kalau dari kakak berdua nih, pernah nggak ngalamin kayak atau melihat gitu kekerasan seksual? Kalau aku sih melihat secara langsung ya, kayak kadang ada sih orang cewek lewat itu di catcalling gitu, Gitu. catcalling. Kalau kakak pernah melihat atau merasakan? Belum pernah sih Kak, Belum pernah. Kalau melihat belum juga. belum tahu. Cuman kayak pernah Oh, denger aja. pernah dengar gitu ya. Oke kak, mungkin itu aja ya wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih kak. Halo, permisi kak. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Ini kami dari Prodi Bimbingan Konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait kekerasan seksual. Nah sebelum itu kalau boleh tahu kakaknya atas nama siapa? Namanya Yosi Lutfia Irya Dari fakultas? dari Fakultas MIPA. Dari kakaknya? Priska Adelia dari MIPA juga. Oke, baik kak. Kakak pernah dengar belum tentang kekerasan seksual gitu kak? Pernah sih kayaknya. Nah kalau menurut kakak itu kekerasan seksual itu apa sih kak? Eh, Gimana ya, kayak kayak pelecehan seksual gitu, kayak dipegang-pegang tangannya gitu. Kalau dari kakaknya sama Ya, ya. Nah kalau menurut kakak nih kak, apa penyebab orang itu bisa mengalami kekerasan seksual itu kak? mungkin dari cara berpakaiannya mungkin ya Kak. Cara Terus berpakaiannya, kayak pergaulan. pergaulan. Ya, Kalau dari kakaknya? penyebabnya dari pemikiran cowoknya gitu. Dari pemikiran, berarti pelakunya lah Iya, ya. pelakunya. Nah kak, kalau gitu menurut kakak sebenarnya siapa sih kak yang salah, pelaku atau korban? Tuh. Menurut kakak. Tergantung ini ya sih Kak, kan kayak biasanya kan ada tuh kayak yang pakai pakaian kurang sopan, itu kan namanya juga memancing juga gitu kan Kak, tapi tetap aja sih yang salah kayaknya pelaku sih. Pelakunya. Pelaku ya. Nah kak, menurut kakak nih kak, apa yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa untuk terhindar dari kekerasan seksual ini? Mungkin kayak kita jangan pergaulan bebas mungkin gitu, kayak apa ya, kayak memilih teman yang baik gitu. Oke, ya? Sama juga. Nah kak, terakhir nih kak, dari kakak berdua pernah nggak mengalami atau melihat gitu kekerasan seksual itu? Kalau saya sendiri sih belum pernah ya langsung ngeliat kayak itu, ngalamin juga enggak. Belum juga. Oke kak, kalau gitu itu tadi pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf ya ini ganggu waktu istirahatnya. Jadi di sini kami dari Prodi BK Bimbingan Konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami akan mewawancara sedikit tentang kekerasan seksual. Nah sebelum itu abangnya ini kalau boleh tahu namanya siapa bang? Panggil aja Jimmy kalau Jimmy. Iya. Dari fakultas? baru mau daftar. Oh baru mau daftar Iya. gitu. Oke.
Kalau dari abangnya ini pernah dengar nggak tentang kekerasan seksual gitu bang? Pernah Pernah. Nah kalau menurut abang sendiri kekerasan seksual itu apa sih bang? suatu atau apa ya, lebih ke di pemaksaan gitu. Oh pemaksaan gitu ya. Nah kira-kira tuh bang, menurut abang sendiri apa sih yang menyebabkan orang itu bisa mengalami kekerasan seksual itu bang? Biasanya karena pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ya. Nah kalau menurut abang nih, karena abang sudah tahu tentang kekerasan seksual, sebenarnya yang salah itu siapa sih bang? Pelaku atau korbannya bang? Bisa dari pelaku maupun korbannya sendiri. Misalnya korban ini kurang pengawasan, terlalu apa ya, kurang apa-apa sendiri atau di jalan sendiri, akhirnya kena kayak kekerasan seksual gitu. Oke bang, nah kalau gitu menurut abang nih bang, apa sih bang yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa nih bang untuk terhindar dari kekerasan seksual itu? Kalau menurut aku sendiri sih kita harus ini ya, jangan terlalu malam kok kemana-mana, jangan sendirian. Terus kita harus pintar-pintar cari temen. Jadi itu aja deh. Nah kalau dari abangnya sendiri pernah nggak sih bang mengalami atau melihat gitu bang kekerasan seksual itu bang? Pernah. Pernah. Dan respon abang tuh gimana bang terkait? Kan dulu tuh masih polos ya, jadi kayak belum tahu-tahu banget. Pas udah gede baru shock gitu, ternyata gue pernah gini. Oh gitu. Yaudah bang, mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih bang. Sebenarnya perkenalkan, kita dari Bimbingan Konseling FKIP. Kita mau sedikit wawancara tentang kekerasan seksual, boleh ya Kak? Kalau menurut Kakak, kekerasan seksual itu apa sih? Menurut saya kekerasan seksual itu yaitu tindakan pemaksaan dari lawan jenis terhadap lawan jenis yang lainnya untuk memenuhi nafsunya. Kalau menurut Kakak? Oh sama ya. Oke. Kalau menurut Kakak apa yang menyebabkan seseorang itu jadi korban kekerasan seksual? Mungkin faktor lingkungan yang pertama, karena dia berada di lingkungan yang toksik. Kemudian lemahnya pertahanan diri. Kalau untuk Kakaknya? Apa yang nyebabin seseorang itu jadi korban pelecehan seksual? Biasanya dari cara berpakaian bisa jadi kan, ya udah itu. Oke. Kalau sebenarnya dalam kasus pelecehan seksual itu menurut Kakak yang salah itu korbannya atau pelakunya? Dari kata korban dan pelaku sudah pasti jelas, yang salah itu pasti pelaku. Ya, oke. Kalau menurut Kakak? Bisa aja kan korbannya yang dari cara berpakaian itu yang bikin menarik perhatian dari pelakunya gitu. Oh iya. Kita kan mahasiswa nih, gimana cara kita biar kita bisa terhindar dari kekerasan seksual itu menurut Kakak? Agar terhindar dari kekerasan seksual itu nggak ada cara spesifiknya, karena walaupun kita udah ngejaga, kalau ada orang yang niat baik itu kan pasti tetap dilakuin. Tapi sedikit banyaknya kita harus membentengi diri kita terhadap batasan-batasan kepada lawan jenis. Kalau Kakak? Pertanyaannya gimana tadi? Sebagai mahasiswa gimana sih cara kita biar kita bisa terhindar dari kekerasan seksual? Ya jaga diri aja lah. Kalau pengalaman Kakak pernah nggak mengalami ataupun melihat gitu deh pelecehan seksual? Sejauh ini belum sih. Melihat belum ya Kak? Untuk Kakak? Belum. Oke, mungkin itu aja yang yang kita tanyain. Sebelumnya kita ucapin terima kasih ya Kak udah bagi waktunya. Benar, untuk namanya siapa Kak? Namanya Chania Hestilia. Chania. Oke. Kakak? Muhammad Arga Febianta. Oke.